Saudara kasih, selamat pagi. Puji Tuhan, kita semua diberi kehidupan dan kesehatan. Kami kembali membawa renungan singkat pagi hari ini ke hadapan saudara, dan berhubungan dari Natal, maka renungan kali ini adalah renungan dengan tema wanita-wanita di balik kisah Natal. Ini seri yang kedua. Dan untuk kali ini saya mengangkat tentu saja tokohnya adalah Maria, Ibu Yesus. Izinkan saya membaca Lukas 1 ayat 26 dan seterusnya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai kamu yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudara kasih, apa yang kita baca tadi adalah peristiwa pada waktu Yesus akan dilahirkan dan Gabriel menemui Maria, seorang gadis di Nazaret. Dan dia memberi salam kepada Maria, dan menurut saya Maria adalah wanita istimewa, tetapi bukan berarti wanita tanpa dosa. Wanita yang mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Ayat 30 Lukas pasal 1. Saya membayangkan perasaan Maria waktu dia mendengar kata-kata Gabriel, bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kata-kata itu pasti seperti petir di siang bolong, yang akan sangat membingungkan bagi dia. Bagaimana hal itu terjadi? Dia seorang gadis, lalu dia akan melahirkan anak laki-laki. Bagaimana dia bisa membesarkan anak laki tanpa suami? Bagaimana dia nanti bisa membesarkannya? Dia sendiri juga wanita yang miskin pada zamannya. Belum lagi nanti apa yang terjadi dengan tunangannya, Yusuf. Bukankah Yusuf akan bereaksi sangat keras, akan marah, akan mempermalukan dia, akan meninggalkan dia, dan membatalkan pertunangan. Walaupun dalam budaya Yahudi, pertunangan itu sudah mengikat seperti pernikahan. Namun mereka belum hidup bersama, belum tidur bersama. Untuk seorang wanita dalam posisi Maria, menurut saya, sekali lagi ini menakutkan, membingungkan, menampilkan masa depan yang gelap. Lalu dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Dan kemudian Gabriel menjelaskan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Rupanya penjelasan teologis ini ditangkap dengan benar oleh Maria. Dia menurut saya adalah wanita yang sangat cerdas, yang memahami benar, sekaligus wanita yang penuh iman. Maka apapun yang terjadi, kehendak Tuhan harus jadi. Makanya dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu ini. Pelajaran yang sangat indah bagi kita, saudara, inilah wanita yang tahu memilih yang terbaik. Dia percaya kepada Tuhan, dia ingin menomorsatukan Tuhan, makanya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu harus terjadi. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan dinomorsatukan, bukan yang lain. Saya yakin itu alasannya Maria dipilih Tuhan, karena dia wanita yang menomorsatukan Tuhan, tunduk kepada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan jadilah. Dan saudaraku, dalam hidup ini kita punya banyak keinginan, kita punya banyak pikiran, kita punya banyak harapan, dan harapan-harapan kita sering begitu kuat dalam hidup ini. Sampai kadangkala kita bergumul, apakah kita mengikuti kehendak Tuhan atau kehendak diri kita sendiri? Apakah pilihan saya salah
Apakah kehendak Tuhan baik untuk saya di masa depan? Saudaraku, Maria tidak berpikir untung atau rugi. Dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang kau katakan. Saudara, sebagai orang Kristen seharusnya begitu. Mari kita ikuti kehendak Tuhan, taati Tuhan. Tuhan dinomorsatukan, supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Jadilah menjadi umat yang taat adalah pelajaran dari Bunda Maria di sekitar perayaan Natal. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan belajar dari wanita yang kedua dalam kisah di balik Natal. Bunda Maria, wanita cerdas, wanita yang takut akan Tuhan, wanita yang tidak pedulikan diri sendiri semata-mata, tapi utamakan Tuhan. Sesuai dengan posisinya sebagai hamba Tuhan, dia mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami menghormati Tuhan di atas semua yang lain. Kehendak Tuhan jadilah atas hidup kami. Bapa, terima kasih, berkat Tuhan kami mohon untuk setiap kami hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan berkati.